Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di Responsi mata kuliah Kecerdasan Buatan pertemuan ke-6. Untuk materi kali ini yaitu Supervised Learning, merupakan lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya yaitu Machine Learning. Untuk materi kali ini akan ada langkah praktikum, jadi jangan lupa untuk diikuti. Langsung aja ke gambaran umum. Di sini Supervised Learning ini adalah metode machine learning yang dimana data itu sudah punya label atau target, dan model itu belajar dari pasangan yaitu input atau fitur dan juga output atau label. Dimana alur kerjanya yang pertama adalah training, yaitu model belajar dari pola dari dataset, kemudian testing, itu model diuji pada data baru. Dan untuk tahap akhir itu evaluasi. Tahap ini itu melihat seberapa bagus model itu melakukan sebuah prediksi. Dengan tujuan utamanya yaitu bukan cuma untuk melihat akurasi tinggi, tapi juga untuk bisa generalize, yaitu bekerja di data baru. Dan tidak overfitting, di mana dia terlalu hafal data training, dan juga underfitting, di mana dia tidak paham sama sekali terhadap polanya. Secara umum, supervised learning itu dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu classification, di mana outputnya itu berupa kategori. Contohnya kategori iya atau tidak, kemudian kategori spam atau tidak spam, serta kategori lulus atau tidak lulus. Sedangkan untuk regression ini, outputnya itu berupa angka kontinu. Lanjut ke classification. Untuk algoritma yang digunakan, itu yang pertama linear classifier, ada logistic regression. Ini merupakan algoritma klasifikasi yang digunakan untuk memodelkan probabilitas suatu kejadian. Walaupun namanya itu regression, tapi ini dipakai untuk klasifikasi. Untuk cara kerjanya itu menggunakan fungsi sigmoid dan mengubah nilai menjadi probabilitas, yaitu antara 0 sampai 1, dan membandingkan dengan threshold, yaitu biasanya di angka 0,5. Jadi untuk intinya, logistic regression ini digunakan untuk mencari garis pemisah atau yang disebut dengan decision boundary. Untuk kelebihannya, yaitu mudah untuk dipahami, kemudian cepat, dan bisa jadi baseline model. Namun memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa menangani non-linear dan sensitif terhadap outlier. Selanjutnya itu linear discriminant analysis. Ini algoritma untuk klasifikasi sekaligus reduksi dimensi. Cara kerjanya, dia itu memproyeksi data ke ruang baru dengan tujuan memaksimalkan jarak antar kelas dan meminimalkan variasi dalam kelas. Intuisinya, dia seperti mencari sudut pandang terbaik agar data terpisah jelas. Kelebihannya cocok untuk dataset kecil dan bisa reduksi dimensi, tetapi kekurangannya harus asumsi distribusi normal. Selanjutnya SVM linear. Ini merupakan algoritma yang bertujuan untuk mencari hyperplane terbaik. Cara kerjanya, dia mencari hyperplane terbaik dan memaksimalkan margin. Margin ini merupakan jarak antara hyperplane dengan titik data terdekat dari masing-masing kelas atau yang disebut dengan supervector. SVM memiliki kelebihan yaitu dia akurat, kemudian tahan overfitting, tapi kekurangannya dia sulit untuk dipahami.
Kemudian algoritma selanjutnya itu nonlinear classifier. Di sini ada SVM kernel. Ini digunakan jika data itu tidak bisa dipisahkan garis lurus atau secara linear. Dan untuk algoritma yang bisa digunakan itu RBF. Ini untuk pola kompleks dan polinomial itu untuk hubungan nonlinear atau pola melengkung. Dia memiliki kelebihan fleksibel untuk bentuk data dan akurat untuk dataset kompleks, tapi memiliki risiko overfitting jika parameternya tidak tepat. Selanjutnya itu K-nearest neighbors atau KNN. Ini algoritma untuk menentukan kelas berdasarkan kedekatan jarak dengan data lain. Jadi dia cara kerjanya itu melihat tetangga terdekat. Selanjutnya dilakukan voting kelas. Parameternya itu K, yaitu jumlah tetangga. Kalau K-nya terlalu kecil, jadi model terlalu sensitif terhadap noise atau overfitting. Kalau K-nya besar, maka modelnya bisa kehilangan detail-detail penting dalam data atau underfitting. Untuk algoritma ini lebih sederhana, namun dia lambat untuk data yang bersifat besar. Kemudian decision tree. Ini algoritma berbasis pohon yang membagi data berdasarkan aturan tertentu hingga mencapai keputusan akhir. Cara kerjanya dia membagi data jadi cabang atau tree dengan metodenya yaitu Gini, entropi, dan MSI. Parameternya adalah max depth. Ini adalah batas kedalaman pohon. Kalau terlalu dalam, pohon itu bisa overfitting, tapi kalau terlalu dangkal, maka pohon bisa underfitting. Decision tree itu mudah divisualisasikan, namun dia overfittingnya tinggi. Kemudian ada random forest. Ini metode assembly yang menggabungkan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi. Konsepnya yaitu Bayesian, yaitu data diambil secara acak dengan pengulangan untuk membuat banyak dataset kecil. Kemudian random feature, yaitu setiap pohon itu hanya melihat sebagian fitur dan mengurangi korelasi antar tree. Selanjutnya itu voting, di mana kelas yang paling banyak dipilih oleh tree atau hasil akhirnya. Algoritma ini lebih stabil dan tidak mudah overfitting, namun sulit untuk diinterpretasikan. Berbeda dari random forest, kalau random forest itu dia sifatnya paralel, kalau gradient boosting itu dia berurutan. Dan kalau random forest itu modelnya banyak, kalau gradient boosting itu model perbaiki error sebelumnya. Dengan cara kerjanya itu model awal itu dibuat untuk memprediksi target, kemudian menghitung error, yaitu hasil prediksi dibandingkan dengan nilai yang sebenarnya. Selanjutnya muncul model baru untuk memperbaiki error, hingga proses ini diulang secara terus-menerus. Konsep penting dalam gradient boosting itu ada loss function dan gradient. Untuk variasi gradient boosting itu ada GBM.
Ini bentuk dasar dari gradient boosting yang digunakan untuk klasifikasi. Cocok digunakan untuk dataset kecil hingga menengah. Dia akurat tapi dia lambat. Kemudian contoh loss function itu log loss untuk klasifikasi dan MSI untuk regresi. Kemudian untuk variasi gradient boosting itu ada GBM. Model ini bekerja dengan memperbaiki kesalahan prediksi secara bertahap menggunakan pendekatan gradient descent. GBM memiliki akurasi tinggi, namun dia trainingnya itu lambat dan sensitif terhadap parameter, jadi dia rentan overfitting jika tidak di-tuning. Selanjutnya XGBoost. Ini merupakan pengembangan dari GBM, digunakan untuk dataset yang lebih besar dan dengan banyak fitur. XGBoost ini lebih cepat dari GBM dan banyak dipakai untuk kompetisi. Selanjutnya ada Lake GBM. Dia adalah algoritma yang lebih cepat atau super cepat dan cocok untuk big data. Kemudian di sini juga ada KitBoost. Ini algoritma boosting yang dirancang khusus untuk menangani fitur kategori tanpa processing manual. Algoritma ini bisa otomatis untuk menghandle data kategori. Untuk selanjutnya yaitu artificial neural networks. Ini adalah model machine learning yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses suatu informasi. Struktur dasarnya, pertama input layer, ini proses menerima data awal. Yang kedua hidden layer, tempat terjadinya proses pembelajaran pola, dan output layer itu proses menghasilkan prediksi akhir. Cara kerjanya yaitu mulai dari input masuk ke jaringan, kemudian dikalikan dengan bobot, kemudian lanjut ke proses aktivasi sehingga menghasilkan output. Kemudian error dihitung dan bobot diperbaiki atau backpropagation. Untuk jenis ANN, yang pertama itu ada MLP atau multi-layer perceptron. Ini adalah ANN dasar dengan beberapa hidden layer untuk digunakan untuk klasifikasi umum. Digunakan untuk masalah sederhana atau menengah dan untuk data tabular. Yang kedua ada Deep Neural Network atau DNN. Ini adalah MLP dengan banyak hidden layer, di mana mampu menangkap pola lebih kompleks. Selanjutnya ada CNN. Ini digunakan untuk data gambar dengan mengekstrak fitur visual seperti tepi, pola, dan juga bentuk. Kemudian ada RNN atau LSTM. Ini untuk data berurutan berupa teks time series atau time series yang mampu menyimpan informasi jangka panjang. Selanjutnya masuk ke regression. Di sini regression itu merupakan metode dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik atau continue. Lanjut ke regression, ini merupakan metode dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik atau continue
dan untuk mencari hubungan matematis. Berbeda dengan klasifikasi menghasilkan kategori, regresi ini menghasilkan nilai seperti contohnya harga rumah, suhu, pendapatan, hingga nilai penjualan. Adapun jenis regresi, yang pertama ada linear regression. Ini adalah metode paling dasar dalam regresi, di mana model ini mencari garis lurus untuk meminimalkan selisih antara nilai prediksi dan nilai asli. Digunakan untuk dataset sederhana. Yang kedua ada multiple linear regression. Ini adalah pengembangan dari linear regression dengan lebih dari satu variabel input. Kemudian yang ketiga ada polynomial regression. Ini digunakan ketika hubungan antara variabel tidak linear tetapi berbentuk kurva, yaitu untuk pola melengkung dengan risiko overfitting yang tinggi. Selanjutnya ada ridge regression atau L2. Ini menambahkan penalti terhadap besar koefisien modal untuk mencegah overfitting. Jadi di sini algoritma ini dapat mengurangi overfitting dan juga semua fiturnya tetap bisa dipakai. Kemudian yang terakhir ada lasso regression. Ini menggunakan regularisasi L1 yang dapat menghilangkan beberapa fitur. Jadi dia digunakan untuk banyak fitur yang tidak penting namun butuh feature selection. Selanjutnya ada elastic net. Ini kombinasi antara ridge dan lasso, yaitu menggunakan regularisasi L1 dan L2 sekaligus. Selanjutnya untuk langkah praktikum, kita pakai Google Colab. Untuk datasetnya kalian bisa cari dari Kaggle. Untuk ini saya pakai dataset konsumsi dan produksi listrik per jam. Tapi kalau kalian mau coba dataset yang berbeda, boleh aja, bebas aja. Di sini library yang kita pakai ada Pandas, ini untuk data frame, kemudian NumPy, ini untuk matrix, ada Matplotlib, ini untuk visualisasi grafik, untuk Mat ini untuk operasi matematika. Kemudian di sini ada import XGBoost, ini digunakan untuk implementasi algoritma XGBoost. Kemudian ada sklearn model selection. Ini fungsinya untuk membagi dataset jadi training data dan testing data. Kemudian ada sklearn matrix. Ini untuk mengukur error pada model regresinya. Kemudian untuk load data setnya itu ada beberapa cara. Kalian bisa pakai link, bisa itu link dari GitHub atau link dari Kaggle. Tapi kalau di sini saya datasetnya saya simpan dan saya sambungin di Google Drive. Kalian bisa klik yang gambar folder. Kemudian kalian tinggal pilih foldernya dan kalian bisa upload file datasetnya di situ. Kemudian di sini path ini adalah lokasi file dataset. Jadi bagian ini adalah lokasi atau datasetnya atau tempat penyimpanan datasetnya, sedangkan ini adalah nama dari datasetnya.
Selanjutnya, pada dataset tersebut itu ada kolom yang namanya tuh date time. Nah, di sini kita ubah kolom date time itu kita jadikan ke indeks data frame-nya. Kenapa? Karena data ini kan kemungkinan time series, jadi indeks waktunya itu biar mempermudah untuk filtering, kemudian juga untuk resampling ataupun plot time seriesnya. Lanjut, di sini ada fungsi dfinfo. Ini digunakan untuk menampilkan ringkasan dari struktur data frame-nya. Jadi kita bisa lihat jumlah barisnya, nama kolom, jumlah data, serta tipe data tiap kolomnya, dan penggunaan memorinya. Jadi di sini ada data columns, totalnya 9 columns, artinya ada 9 fitur atau variabel. Nah, kebetulan di sini semua kolomnya itu datanya non-null, artinya tidak ada missing value, yang berarti datasetnya tuh udah bersih. Jadi tidak perlu adanya imputasi ataupun drop data. Di sini tipe datanya integer dan memori yang dipakai sekitar 4,8. Kemudian lanjut untuk ID, E-nya bisa pakai, sini kita bisa pakai df describe. Ini untuk nampilin statistik deskriptif dari data numerik di dalam data frame itu. Jadi di sini secara umum describe ini ngehitung mean, standard deviation, nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, hingga nilai maksimum. Ini adalah gambaran dari distribusi datasetnya. Tapi kalau misalnya kalian ingin visualisasinya secara langsung, di sini contoh visualisasinya. Nah, misal di sini kita mau prediksi nih, gimana konsumsi energi oleh makhluk bumi. Ini kita lakuin seleksi kolom. Dimana di sini df-nya itu kita lakukan seleksi kolom. Di sini kita pakainya 2 data kolom, yaitu consumption dan production. Dari visualisasi ini dapat dilihat untuk yang biru itu adalah konsumsi dan yang orange itu adalah produksi. Dari visualisasinya itu antara konsumsi dan produksi itu mereka berjalan bersamaan atau mereka nggak beda jauh, artinya besarnya produksi itu sejalan dengan kebutuhan konsumsinya. Selanjutnya di sini kita coba buat data frame baru, yaitu df2. Di sini kita pakai df consumption. Jadi kita ambil subset kolom dari data frame. Di sini sebagai contoh kita ambil kolom consumption yang dipilih, tetapi tetap berbentuk data frame. Jadi bukan pakai double bracket. Kemudian ini ada copy, ini artinya untuk membuat salinan dari data aslinya. Jadi df2 ini dia tidak terhubung langsung dengan df. Jadi misal kalian otak-atik atau kasih perubahan di df2, jadi itu nggak akan mempengaruhi data aslinya. Kemudian outputnya ini ada date time. Kenapa? Karena date time tadi udah kita ubah ke indeks. Di sini dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 14 Maret 2026.
Selanjutnya ini adalah visualisasi dari konsumsi listrik tersebut. Selanjutnya di sini slicing data. Di sini kode DF2-nya itu dari 9 Januari 2023 dan 15 Januari 2023. Artinya ini selama seminggu. Di sini untuk grafiknya itu menunjukkan pola musiman harian, di mana ini bisa dari grafik ini bisa dipengaruhi dari siklus siang atau malam, kemudian juga perbedaan hari kerja dengan akhir pekan, di mana mungkin jika hari kerja itu penggunaan energinya lebih rendah dibandingkan dengan akhir pekan. Selanjutnya lanjut ke handling missing value. Di sini untuk ngisi missing value-nya kita pakai data di jam yang sama pada minggu sebelumnya, bukan dari rata-rata atau dari nilai tengah maupun dari nilai yang paling banyak muncul. Kenapa? Karena contohnya untuk pada karakteristik siklus, misalnya untuk konsumsi listrik pada hari Senin di jam 8 pagi itu akan jauh lebih mirip dengan Senin yang lalu di jam yang sama juga dibandingkan dengan rata-rata keseluruhan di hari atau rata-rata di jam yang sama dan pada hari yang sama. Lanjut ke split data. Di sini kita pakai 1 tahun terakhir untuk data testnya. Kenapa kita pakainya data 1 tahun terakhir? Karena misal kalau kita pakai 1 bulan untuk data tesnya, jadi kita nggak tahu apakah model ini akan sukses di bulan-bulan lainnya. Karena model ini akan diuji pada semua kondisi cuaca, misalnya cuaca panas, hujan, dan hari-hari besar selama 1 tahun. Di sini garis merah ini itu untuk nandain dari data terakhir hingga 1 tahun sebelum data terakhir yang kita pakai untuk data tes. Karena kita tadi yang ambil 1 tahun terakhir untuk data tes, jadi di sini antara pertengahan tahun 2025 sampai 2026 ini adalah data tesnya, dan untuk sebelah kiri sebelum garis merah ini adalah data trennya. Data tren ini kita pakai agar model itu belajar untuk mengenali pola, sedangkan untuk data tesnya ini bisa digunakan untuk misal ujian datanya, dimana kita akan meminta model ini untuk memprediksi area setelah garis merah ini dan membandingkan hasilnya dengan data asli, sehingga kita bisa lihat seberapa akurat model yang telah kita buat tersebut. Selanjutnya ini implementasi dari Mean Absolute Percentage Error atau MAPE. Ini salah satu metrik evaluasi. Mungkin kalian biasanya pakai conversion matrix, tapi karena di masalah konsumsi listrik ini, masalah yang dihadapi itu kan adalah regresi, bukan klasifikasi. Sedangkan untuk conversion matrix itu digunakan untuk klasifikasi. Jadi regresi ini kan untuk memprediksi nilai numerik, dan kita pakai MAPE ini karena dia itu memberikan gambaran skala kesalahannya itu dalam bentuk persen. Jadi kita lebih mudah untuk memahaminya. Cara kerjanya itu dia menghitung jarak selisih antara angka asli dan angka prediksi. Lanjut ke XGBoost. Ini hampir sama kayak random forest. Di sini ada
7 fitur dan targetnya itu consumption. Untuk N estimators 5000 ini adalah jumlah maksimal dari pohon keputusannya akan dibuat. Di sini angkanya cukup besar, tapi ini nggak perlu dikhawatirkan karena akan overfitting, karena di sini ada early stopping rules. Ini fitur dimana untuk berapa putaran hasil prediksinya tuh dia tidak kunjung membaik, maka model ini akan berhenti belajar secara otomatis. Di sini model itu berhenti di putaran 1031, bukan 5000, yang artinya model itu sudah merasa cukup optimal di sana. Kemudian learning rate ini ukuran langkah dari proses belajar modelnya. Di sini angkanya kecil 0,01, dimana biasanya membuat model ini lebih akurat meskipun proses training jadi lebih sedikit lambat. Kemudian untuk tabel outputnya, di sini bagian atas kolom prediction ini bernilai none di tahun 2019. Karena apa? Karena masuk ke dalam train set, dimana model itu nggak melakukan prediksi pada data tersebut. Kemudian di bagian bawah yang tahun 2026 ini sudah berisi angka. Contohnya di baris paling akhir, untuk data consumption aslinya itu 5712, sedangkan diprediksinya ini 5605, dimana selisihnya itu sekitar 106. Kalau kita hitung sekitar 1,8%, jadi ini udah termasuk hasil yang akurat. Selanjutnya representasi error. Selanjutnya presentase error. Di sini rata-ratanya 6,09%, di mana prediksi yang dibuat oleh model SGBOS-nya ini masih sebesar 6,09% dari nilai aslinya. Persentase error itu semakin kecil semakin bagus karena mendefinisikan gap hasil dengan delta. Kenapa gap itu ada dalam data listrik? Seperti contoh ini, gapnya itu 6%. Itu biasanya tuh disebabkan variabel yang nggak ada di datasetnya. Contohnya kayak cuaca ekstrim, misal kalau suhu udara yang tiba-tiba panas itu membuat orang itu lebih menyalakan AC lebih lama. Kemudian faktor misal ada acara khusus atau libur, itu akan mengubah kebiasaan konsumsi listriknya secara mendadak. Walaupun gapnya tuh semakin kecil semakin bagus, namun perlu hati-hati kalau angkanya tuh terlalu kecil, misal kurang dari 1%, itu bisa mengindikasikan overfitting, di mana model itu hanya menghafal data tanpa bisa memprediksi data baru yang benar-benar asing. Kemudian visualisasi puncaknya, di sini area berwarna orange itu prediksi itu bertumpuk di atas area biru atau data aslinya mulai dari pertengahan 2025. Artinya fitur yang kita buat seperti Her Day of Week yang kita buat sebelumnya itu bekerja secara efektif. Kemudian di sini daftar nilai prediksi yang dihasilkan dari model SGBOS-nya untuk seluruh periode test set atau 1 tahun terakhir. Dan ini visualisasinya dari hasil prediksi model SGBOS-nya selama 1 tahun penuh, yaitu dari Maret 2025 sampai Maret 2026.
Mungkin sekian pembahasan materi kali ini. Kalian bisa coba-coba dan pelajari lagi modulnya. Dan jangan lupa untuk lakukan absensi untuk pertemuan ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.